Jalaluddin Rumi pernah berkata, hati manusia itu ibarat pesanggerahan yang setiap pagi selalu saja ada tamu yang datang. Sambutlah dia dan tertawalah bersamanya. Hanya orang yang terpilih yang akan menyadari bahwa keadaan yang seperti ini, dia tidak akan larut di dalamnya. Dengan realitas keadaan yang hadir di dalam dirinya, dia menyambutnya sebagaimana kita menyambut setiap tamu yang datang ke rumah kita, dengan senyuman dan dengan keramah tamahan. Dia tidak menolak ataupun untuk mengusirnya. Ia sadar, selama hayat masih dikandung badan, bisikan-bisikan hati akan selalu ada pada tiap-tiap diri manusia. Sifat hati yang bersih akan terus diuji sesuai dengan keadaan yang sedang ia alami. Sedangkan bagi hati yang kotor, itu pun akan terus dibisikkan kepada sesuatu yang sifatnya mengarah kepada jalan keburukan. Bagi manusia yang belum tersadarkan, kemungkinan besar ia akan larut di dalamnya, mengikuti arus yang keluar dari bisikan-bisikan tamu tersebut. Misalnya pada saat ini kita sedang mengalami problematika yang konflik dari kehidupan ini. Bisa saja masalah keluarga atau dari lingkungan di sekitar kita. Kalau bisikan-bisikan itu menyenangkan, kemungkinan besar kita akan senyum-senyum sendiri. Tetapi bagaimana jadinya kalau bisikan-bisikan itu membuat kita ingat kepada seseorang yang mungkin saja pernah membuat kita kesal, kecewa, dan bahkan juga membuat kita marah? Pasti rasanya tidak enak, bukan? Padahal dari sekian banyaknya bisikan-bisikan tersebut, belum tentu salah satunya akan menjadi kenyataan yang sebenarnya. Pertanyaannya, mau sampai kapan kita ini didikte dan dimanipulasi oleh keadaan yang terkadang belum tentu kebenarannya akan terjadi? Sebagaimana syair dari Syekh Jalaluddin Rumi tersebut, sambutlah para tamu tersebut dan tertawalah bersamanya. Maksudnya, biarkan bisikan-bisikan hati ini berimprovisasi sendiri. Senyum dan perhatikanlah ia dengan rasamu. Jangan pula berusaha untuk mengusirnya, sebab bila ada usaha untuk mengusirnya, maka ia akan bermetamorfosis kepada bentuk dan karakteristik yang lain. Inilah yang jarang sekali kita ketahui. Sebagai contohnya, misalnya kita ingin diam. Ingin diamnya, inilah yang menjadi masalah. Sebab di situ sudah terdapat pamrih kepentingan pribadi, yaitu keinginan untuk diam. Bukan semata-mata karena Allah. Ingat, di dalam ilmu makrifat, setiap ingin itu adalah nafsu. Malah akhirnya nggak diam-diam, pelan-pelan untuk memahaminya. Menyadari akan kelemahan diri, kita ini tidak bisa memilih, tetapi kita ini dipilihkan oleh Tuhan. Untuk itu, tidak ada yang lain kecuali ridho dan ikhlas. Jadi kita terima saja semuanya para tamu tersebut, apapun itu bentuknya. Dan ingat, jangan diikuti. Nah, inilah pentingnya ilmu diam. Diam yang bersih dari segala sesuatu apapun, tanpa pamrih kepentingan diri pribadi. Kalau diamnya benar, perlahan tapi pasti, bisikan-bisikan tersebut akan hilang dengan sendirinya dan akan tergantikan dengan bisikan la biharfin wala sautin, tanpa huruf dan suara. Ini barulah suara yang hakiki. Jadi kalau ada suara apapun di dalam diri kita, janganlah terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan. Tahanlah dahulu, perhatikanlah dahulu. Sebab baik di mata makhluk belum tentu baik di mata Allah. Inilah pentingnya kesadaran dalam diam. Apakah hal ini susah? Memang susah dan sangat sulit. Kalau mudah, tentu sudah banyak yang bisa melakukannya. Namun dalam setiap usaha hambanya, rahmat Allah itu selalu beriringan. Gagal, bangkit lagi,
Jangan pantang menyerah. Ini bagian daripada proses sunnatullah. Saudaraku sang sejati, diam dalam ranah sufistik, ia termasuk dalam pembahasan yang sangat penting dan juga tentu saja sangatlah menarik. Apalagi pembahasan ini hampir hadir di dalam seluruh agama dan juga aliran spiritual lainnya. Salah satu ungkapan yang sangat terkenal di dalam ilmu tasawuf, man arafallahu kalla lisanuhu. Siapa yang mengenal Tuhannya, keluh lidahnya. Maka kembali lagi, jika kita ini tidak ingin dihasut oleh bisikan-bisikan hati, hilangkan dahulu ego dan keakuan diri dan berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tidak punya kejujuran, paling tidak diamlah. Karena perkataan itu menegaskan kita dan saya. Rahasia ilahi ini memang tidak sepantasnya untuk diungkapkan di majlis-majlis yang sebagian besar dihadiri oleh orang-orang yang masih awam. Diam adalah salah satu daripada adab suluk, sebab diam akan mensucikan batin manusia. Syekh Sahal Sustari, salah satu sufi besar, beliau pun pernah mengatakan tentang diam ini. Beliau berkata, hening tidak akan dicapai dengan sempurna kecuali dengan khalwat, dan taubat tidak akan benar kecuali dengan hening. Perkataan yang menetap di hati akan menguatkan nalar. Efek dari diam, nalar dan jiwa akan menemukan segala yang dicari. Namun pada saat kita berkata, nalarmu yang sangat aktif, kurangilah nalarmu agar kau tetap baik. Seseorang yang kurang bicaranya, pikirannya tinggi. Namun saat bicaranya yang banyak, nalarnya pun ikut cerna. Dan bagi seorang Jalaluddin Rumi, tanpa bahasa adalah suatu bentuk dari bahasa itu sendiri. Maksudnya, terkadang dalam memahami sesuatu yang tidak terpahami, bisa melalui keheningan dengan bertanya ke dalam diri kita sendiri. Sekianlah, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.